Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Fajri Janwartiai. Di sini saya akan menjelaskan materi Matematika Ekonomi bab 14 yaitu obligasi. Definisi obligasi. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Menurut Frank J. Fabozzi, secara umum, harga sebuah obligasi dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan C per 1 tambah R tambah C per 1 tambah R pangkat 2 tambah C sama dengan per 1 tambah R pangkat 3 tambah titik tambah C per 1 tambah R pangkat N tambah M per 1 tambah R pangkat N. Atau P sama dengan sigma C per 1 tambah R pangkat T tambah M per 1 tambah R pangkat N untuk nilai T sama dengan 1 sampai dengan T sama dengan N, di mana P sama dengan harga dalam jenis mata uang seperti rupiah, dolar, yen, dan lainnya. N sama dengan periode dari nomor angka yang menyebutkan tahun waktu. C sama dengan kupon pembayaran setengah tahun atau seminual coupon payment dalam mata uang. R sama dengan periode suku bunga. M sama dengan nilai jatuh tempo, dan T sama dengan periode waktu ketika pembayaran diterima. Pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum. Karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari, seperti persoalan ketidakmampuan menyelesaikan dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, yaitu A. Perusahaan, B. Pemerintah, C. Pemerintah negara bagian, atau di Indonesia sering dijelaskan dengan Pemda, D. Pemerintah asing, dan E. Perusahaan asing. Alasan bagi sebuah perusahaan menerbitkan obligasi. A. Penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. B. Biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi adalah lebih murah dibandingkan dengan karena menerbitkan saham hitungannya adalah per lot, dan satu lot adalah 500 lembar. C. Pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi. Itu beda jenis dan karakteristik obligasi. Selanjutnya itu alasan membeli obligasi. Setiap orang memiliki alasan. Yang pertama itu memiliki obligasi jauh dari risiko, karena tingkat suku bunganya tetap atau tidak berubah. B. Obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. C. Seorang investor yang membeli obligasi dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya sehingga jatuh tempo dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk diinvestasikan kembali. D. Jika pemegang obligasi merasa terdesak oleh kewajiban untuk membayar utang karena faktor tagihan dari pihak lain, maka ia dapat menjaminkan obligasinya tersebut sebagai jaminan hingga utang tersebut dilunaskan. E. Kemampuan sebuah institusi dalam membeli berbagai jenis obligasi yang berasal dari berbagai perusahaan, negara, dan pemerintah negara bagian akan memberi pengaruh kepada penilaian publik terhadap kapasitas finansial perubahan yang dianggap kuat, atau dengan kata lain perusahaan akan naik. Jenis obligasi berdasarkan penerbitannya. Jika melihat dari segi penerbitan, maka jenis obligasi tersebut ada 4, yaitu A. Treasury bond atau TINI. Treasury bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Adapun risiko adalah kecil karena ditanggung langsung oleh negara. Yang kedua, corporate bond atau CB. Corporate bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan.
Obligasi jenis ini mengandung berbagai macam permasalahan seperti risiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut mengalami risk default atau risiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. Yang ketiga, municipal bond atau MB. Municipal bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan oleh pajak. Adapun risiko adalah sama-sama memiliki risiko, namun lebih rendah dari risiko pemegang obligasi perusahaan. Yang keempat yaitu foreign bond. Foreign bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satunya adalah risiko dalam bentuk foreign currency atau mata uang asing. Risiko lain adalah jika terjadinya pada risiko gagal bayar. Selanjutnya itu suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Untuk ini, ada dua bentuk keputusan yang biasa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek atau short term, memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi jangka panjang. Contoh yaitu, pada tanggal 26 Februari 2009, misalnya pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 dan 10 tahun. Untuk tenor 5 tahun, telah diserap pasar senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat dengan yield atau bunga 10,5%. Sedangkan untuk tenor 10 tahun diserap pasar 2 miliar dolar AS dengan yield lebih tinggi 11,75%. Secara lebih dalam, ada 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan tenor 5 dan hingga 10 tahun berbeda suku dengan bunganya, yaitu pertama, obligasi adalah surat hutang. Dalam konsep hutang, semakin lama jangka waktunya semakin tinggi suku bunga yang biasanya diterapkan. Karena melihat pada nilai uang yang semakin jauh waktunya, maka semakin turun nilainya. Semakin lama investor menanamkan uangnya dalam obligasi, semakin besar kerugian yang ditanggungnya, dan semakin besar pula penurunan dalam harga obligasi. Yang kedua yaitu konsep timeline atau garis waktu yang terus bergerak ke depan, yaitu melihat pada penggunaan uang semakin cepat bisa di turnoverkan. Bisa cepat diturnoverkan secara otomatis, risiko juga menjadi lebih tinggi. Sedangkan investor adalah mereka yang memiliki karakteristik penghindar risiko. Dengan begitulah mereka yang memiliki dengan begitu rekomendasi yang dibuat adalah sulit memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang besar. Maka investor guna menghindari kerugian atau memutuskan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk yield yang hanya 10,5% saja. Yaitu konsep inflasi, bahwa inflasi itu sifatnya struktural dan terus naik ke atas dari waktu. Sementara inflasi adalah menurunnya nilai uang dan naiknya harga barang. Maka artinya nilai mata uang semakin lama semakin terjadi penurunan. Obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Formulanya adalah sebagai berikut. OTB sama dengan G per 1 tambah R pangkat 1 tambah G per 1 tambah R pangkat 2 tambah G per 1 tambah R pangkat 3 tambah G per 1 tambah R pangkat 4 tambah G per 1 tambah R pangkat 5 tambah titik G sama G per 1 tambah R tak terhingga. Keterangannya, OTB itu adalah obligasi tanpa batas waktu. G itu nilai obligasi dan R tingkat keuntungan yang diharapkan dengan penetapan suku bunga yang harus ditentukan. Selanjutnya itu tingkat bunga obligasi. Berbeda-beda tingkat bunga obligasi sangat tergantung pada dua hal, yaitu satu, waktu jatuh temponya suatu obligasi. Suatu obligasi yang mempunyai waktu jatuh tempo yang berbeda akan mempunyai kepekaan yield obligasi yang berbeda pula. Yang kedua yaitu premi risiko obligasi. Premi risiko terkait dengan premi yang diminta oleh peminjam sebagai kompensasi atas risiko obligasi yang ditanggungnya. Nah, selanjutnya spot interest rate.
Spot interest rate merupakan tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai satu arus khas bagi pemilik obligasi tersebut. Ini menurut Stuart Wisman. Obligasi dengan satu arus khas seperti ini sering disebut juga dengan zero coupon bond dan pure discount bond. Mengenai pengertian dari zero coupon bond dan pure discount bond dapat dilihat di atas. Selanjutnya itu nominal yield dan current yield. Yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Nominal yield merupakan tingkat bunga atau kupon dari suatu obligasi. Contoh, PT Hayam Buruk Perkasa menerbitkan obligasi dengan tingkat suku bunga adalah 12,5% per tahunnya. Maka artinya nominal yield obligasi tersebut adalah 12,5%. Current yield adalah rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi. Adapun rumus untuk menghitung current yield yaitu CY sama dengan CI per PM. Di mana ini keterangannya CY sama dengan current yield dari obligasi tersebut. CI yaitu coupon interest atau kewajiban membayar kupon obligasi pada tahun I. PM yaitu market price of bond atau harga pasar dari obligasi. Ada contoh soalnya, informasi diperoleh bahwa manajer keuangan PT Rinka Budi membayar obligasi per tahunnya adalah 133 juta. Adapun harga yang ditetapkan sebesar 450 juta. Maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya sebagai berikut. Jadi kita masukkan CI-nya, diketahui CI-nya yaitu 133 juta. PM-nya di sini 450 juta. Maka ditanya CY atau NBP-nya, di sini ada penyelesaiannya NBP itu CI per PM. NBP kita masukkan angkanya CI 133 juta per PM 450 juta. Kita bagi, didapat di sini NBP sama dengan 0,30%. Lalu kita ubah menjadi 30. Maka hasil current yield 0,30. Maka hasil current yield-nya adalah 0,30 atau 30%. Selanjutnya yield maturity. Yield to maturity atau YTM adalah keuntungan yang diperoleh oleh seorang investor dalam membeli commercial paper, yaitu obligasi pada harga pasar saat ini dan selanjutnya menahan obligasi pada harga menahan obligasi tersebut hingga waktu deadline atau jatuh tempo tiba. Rumusnya P sama dengan C1 per 1 tambah Y pangkat 1 tambah C2 per 1 tambah Y pangkat 2 tambah C3 per 1 tambah Y pangkat 3 tambah tambah CN per 1 tambah Y pangkat N tambah T1 per 1 tambah Y pangkat N. Keterangannya, P sama dengan harga obligasi saat ini. C sama dengan pembayaran kupon atau untuk setiap tahunnya. Y sama dengan yield to maturity. TN sama dengan nilai jatuh tempo. Di beberapa buku teks manajemen keuangan lainnya, yield to maturity dihitung dengan menggunakan formula yang berbeda, seperti terdapat dan dikemukakan oleh Bambang Rianto sebagai berikut. C tambah F kurang P per N per P tambah F per N, di mana C bunga tahunan dalam rupiah, F harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umumnya, P sama dengan harga pasar obligasi. Nah, contoh soalnya, seorang manajer ada PT yang melakukan analisis terhadap sebuah obligasi yang diketahui umur dari obligasi tersebut adalah 15 tahun. Dengan nilai nominal 25 miliar dan harga pasar yang berlaku 24 miliar 500 juta, bunga obligasi yang dibayarkan sebesar 55% setiap tahunnya.
Dari data tersebut, maka hitunglah besar rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuh temponya. Diketahui C di sini 5,5%, F sama dengan 25 miliar, P sama dengan 24 miliar 500 juta, N sama dengan 15 tahun. Ditanya rate of return. Penyelesaiannya kita masukkan rumus. Rate of return sama dengan C tambah F kurang P per N per P tambah F kurang P tambah F per 2. Masukkan C-nya 5,5%. Jangan di sini 20 kali 25 miliar tambah 25 miliar kurang 24 miliar 500 juta per 15 per 24 miliar 500 juta tambah 25 miliar per 2. Nah, dengan 5,5% kali 25 miliar tambah ini tadi 25 miliar dikurang 24 miliar 500 juta, hasilnya adalah 500 juta per 15 per 24 miliar 500 juta tambah 25 miliar per 2. Sehingga kita dapat hasilnya 5,5% kali 25 miliar tambah 33 juta 333.333,33 rupiah per 24 miliar 500 juta tambah 25 miliar per 2 sama dengan 1 miliar 375 juta tambah 33.333.333,33 rupiah per 49 miliar 500 juta per 2 sama dengan 1 miliar 408 juta 333.333,33 rupiah per 24 miliar 750 juta. Sehingga kita dapat di sini sama dengan 0,05690 atau kita membuat jadi persen 5,690%. Baik, itulah hasil paparan materi bab 14 dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.